biasa. Saudara diberkati, amin. Kalau saudara lihat di ayat ini, saya diberkati. Selama ini, makanya Alkitab berkata, kalau kita lihat di dalam Mazmur 29 ayat 2, kalau kita tampilkan, Mazmur 29 ayat 2. Mazmur 29 ayat 2. Bilang apa? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain dia bilang apa? In the beauty of holiness. Ada keindahan di dalam kekudusan, di dalam kekudusan Tuhan. Nah, bisa nggak kita melihat, saudara, keindahan di balik proses? Dalam hidup kita, kalau kita bisa lihat dalam proses hidup kita, bahwa proses ini yang menjadikan kita mengalami namanya kebangkitan. Namanya kebangkitan itu kita mengalami kemuliaan. Dalam kebangkitan itu kita mengalami namanya kita menjadi di atas rata-rata. Dalam kebangkitan ini kita mengalami namanya kita lagi hidup kita tidak lagi diatur oleh hukum natural, saudara. Itu namanya kebangkitan. Kita udah melewati semuanya, itu namanya hidup dalam anugerah. Amin. Dan itu ternyata, saudara, kalau kita mati, nah bagaimana kita supaya bisa mati? Bisa nggak kita dalam setiap proses dalam hidup kita melihat keindahan? We see the beauty of the holiness. Kalau kita nggak bisa lihat keindahan di balik proses itu, yaitu kita akan jadi punya mental korban. Aku jadi begini karena dia, karena bisa nggak kita melihat tangan Tuhan? Bisa nggak kita melihat arah prosesnya? Kalau kita bisa lihat ini, we can see the beauty of the holiness. Inilah yang membuat orang-orang, kalau saudara lihat, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, para martir, ketika mereka mau dibakar, mereka nyembah Tuhan. Ketika mereka mau dibawa kepada kematian, mereka justru menyanyikan lagu ini. Karena mereka melihat keindahan di balik tembok masalah mereka. Amin. Yusuf dia seperti ranting yang dijulurkan keluar melampaui tembok. Dia nggak dibatasi oleh tembok. Tapi katakan, ranting melewati. Dia melewati, selama dia menderita, selama dia terkurung di penjara, mimpinya tidak pernah dipenjarakan. Amin. Dia menderita, he keep on dreaming. Dia melihat melampaui tembok. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati namanya kuasa kebangkitan? Saya percaya satu hal, kau mengerti kau dikasih Tuhan. Kau mengerti Tuhan mencintai kau. Kau mengerti Tuhan mengejar kau. Itu yang membuat kita terus bangkit. Setiap kali kita lihat kita udah jatuh atau bagaimana dia tetap mencintai kita. Itu membuat kita Tuhan. Aku ingin kembali. Amin. Ada orang, saudara, mari coba saudara taruh saudara di sini Markus 16 ayat 7. Saudara. Tadi juga sebenarnya Matius 28 ayat 7, ya 5 sampai 7, betul ya. Ini cerita tentang kebangkitan Tuhan. Sama saudara. Mari ada versi yang lain. Markus 16 ayat 7. Tapi ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang beda karena ada nama di situ disebut. Kalau saudara lihat dikatakan apa? Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada murid-muridnya, tapi ada seorang yang spesial yang disebut di situ. Kenapa dan kepada murid-muridnya kan? Kenapa enggak kepada Yohanes yang dikatakan dekat Tuhan? Aneh. Yohanes ini orang yang dekat dengan Tuhan, bersandar di dadanya.
Diulangi sekali lagi. Katakan kepada Petrus. Kenapa saudara? Orang ini enggak mengalami kuasa kebangkitan. Hari-hari ini Petrus lagi down. Dia nggak tahu Tuhan, apakah Tuhan mencintai dia atau enggak. Karena dia baru menyangkal Tuhan. Makanya firman ini dengan khusus berkata dan kepada Petrus, saudara. Kalau saudara boleh lihat sebenarnya, saudara boleh lihat di dalam ini Tuhan sudah ngomong dari tadi, makanya saya kaget Wimin bagikan yang sama, saudara. Ya, dan ini nyambung, saudara. Saudara kalau lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, 1 Petrus 5 ayat 13, mari kita buka. Dibilang, saudara perhatikan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga apa? Dari Markus, anakku. Kitab satu-satunya yang ada tertulis, kalau saudara lihat di Matius tidak ada, dibilang, semuanya dibilang, dan kepada murid-murid. Karena buat mereka tidak berarti. Tapi boleh dikatakan, saudara, kitab Markus ini adalah kitab yang didiktekan oleh Petrus sendiri. Kenapa? Markus ini anak angkatnya Petrus. Buat orang lain dan kepada Petrus ini gak berarti, jadi mereka hilangkan aja. Dan mereka cuma tuliskan kepada murid-murid, tapi Petrus tetap tuliskan. Dan kepada Petrus itu berarti. Ketika aku lemah, ketika dia mau ajarkan kita, ketika aku bahkan sudah jadi pengkhianat, Tuhan berkata, sampaikan pesan ini kepada murid-murid yang dalam gelar. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku masih mengasihi Petrus. Walaupun kau sudah lakukan begitu banyak hal, Petrus hari-hari itu tertunduk. Kalau saudara lihat, semenjak dia menyangka Tuhan, tidak ada lagi kata-kata dia ngomong banyak hal. Biasanya dia orang yang paling pertama. Petrus itu orang yang paling meledak-ledak. Petrus itu orang yang paling energik. Petrus itu pemimpin, dia dominan. Tapi di hari-hari terakhir sesudah dia menyangkal, tidak ada lagi suaranya. Dia bukan hanya menyangkal di hadapan orang besar, dia menyangkal di hadapan perempuan hamba yang kecil. Dia udah perhitungkan semuanya. Dia omong gede. Dia bahkan berani berkata, dia hitung semuanya. Dia lihat gini-gini, gue terima pewahyuan, gue apa. Gini-gini artinya iman gue di atas rata-rata. Dia sampai berani berkata, Yesus, walaupun semuanya ini nyangkal kau, imanku beda, aku gak akan. Saudara tahu, dia nyalahi malu. Hari-hari ini Petrus, dia lagi bertanya, apakah Tuhan akan ampuni saya? Hari-hari kebangkitan Tuhan bangkit, Petrus murung. Apakah Tuhan akan terima aku? Dia bayangkan, mungkin aku gak akan masuk dalam lingkaran yang 12 ini lagi. Aku pernah jadi orang 3 yang terbesar. Ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Dan hari-hari itu dia ada rasa, gak mungkin Tuhan mau terima. Tapi ada kabar gembira. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan gak cari Yohanes yang dekat. Tapi justru pesan Tuhan berkata, sampaikan kepada Petrus. Sampaikan. Bahwa aku masih percaya. Bahwa aku masih mengasihi. Bahwa aku masih mau pakai hidup. Saudara pikir sesudah ini dia langsung percaya. Dibilang dia akan mendahului kau ke Galilea. Dia datang, saudara. Dia datang ke Galilea, toh jatuh lagi. Sudah dia datang ke Galilea, dia lihat, ya Tuhan gak ada. Aku mau bikin aja. Semuanya ikut. Tetap Yesus datang dan Tuhan berkata, apakah kau mengasihi? Ya. Saudara, untuk
engkau mengalami kuasa kebangkitan yang kuasa, kalau suatu hal dia mengasihi. Ini lagu tadi saudara bilang, He took the fall and thought of me. Ini lagu saya pertama saya dengar. Like the rose trampled on the ground. Saya pernah bertobat tahun 91. Saya pikir waktu dulu Tuhan harusnya selamatkan saya, karena saya orang baik, karena memang wajar dia harus selamatkan saya, karena dia Tuhan, karena dia juru selamat, dia harus ampuni, dia kerjanya juru, ya memang kerja dia menyelamatkan, juru parkir, juru masak. Sampai saudara, waktu itu karena saya nggak ngerti arti anugerah, saya dengan mudah tinggalkan Tuhan. Saya ikut Tuhan juga karena ada waktu dulu saya punya kakak rohani. Selama ada kakak rohani itu, saya jadi Kristen. Saya pula balik ke sana. Karena saya nggak pernah punya kakak, saudara, kakak laki-laki. Dan hari itu saya punya kakak, orang yang perhatikan saya, orang yang kasih saya semangat. Saudara dengarkan baik-baik, hari ini kalau kau datang karena orang, kembali kau akan kecewa, kembali kau akan terhilang. Iman kita, semangat kita, percaya kita harus kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Bukan karena pengajaran tempat ini, bukan karena pewahyuan di tempat ini. Apapun itu selain Tuhan, kau akan terhilang. Kalau saudara lihat orang ikut pengajaran karena pengajaran Tuhan Yesus, bukan karena pribadi Tuhan, karena pengajaran yang sama mereka murtad. Ketika Tuhan berkata dagingku betul-betul daging, betul-betul makanan, darahku betul-betul minuman, orang tinggalkan. Artinya apapun yang kau ikuti, kalau itu bukan karena Tuhan, karena manusia, kau akan kecewa dan kau akan tinggalkan. Saya alami, saudara. Dan hari itu dia dipindahkan ke Jakarta, saudara, ke Bali. Dia waktu itu cuma ditugaskan, dia balik. Saya seperti kapal yang kehilangan arah. Saya mulai bilang seminggu cuma sekali, waktu dulu hampir setiap minggu saya datang ke pastor. Mulai seminggu sekali, mulai cuma liur aja, lama-lama saya hilang. Dan saudara tahu saya jatuh bukan sebentar, saya jatuh lama dari tahun 91. Saya bertobat tahun 91. Saya jatuh sampai 99. Saya jatuh jadi semakin parah. Dari situ saudara tahu, saya rasa saya nggak mungkin Tuhan mau terima saya. Saya rasa sudah terlalu jauh. Setiap kali saya lihat orang Kristen di gereja, di hati saya paling dalam saya berkata, saya pasti akan berkerangan. Bahkan saudara tahu yang konyolnya, setiap malam Natal saya coba berbuat baik. Saya pikir, maka tahu Tuhan terima saya. Saya buat itu, saudara. Serius, saudara. Dengan air mata, saya tidak pernah bersihkan rumah. Khusus kalau di Natal, saya bersihkan rumah. Saya pikir, mana tahu Tuhan lihat. Ada sedikit kebaikan yang bisa saya sogok Tuhan. Singkat cerita, 22 Februari tahun 1999, Tuhan hadir di kamar saya. Dan dia cuma berkata, aku mengasihi, aku memberkati. Saya hari itu gak berani lihat ke atas. Karena waktu dia hadir, semua dosa saya terbongkar. Saya bisa lihat bagaimana saya begitu kotor. Saya nggak bisa lihat ke atas. Tapi di satu sisi saya bisa lihat bagaimana dia terima saya. Satu sisi saya lihat bagaimana saya begitu berdosa, begitu kotor. Tapi Tuhan terima. Itu yang membuat saya mengerti hati-hati. Sampai hari ini seperti yang tadi Bibi katakan itu sama. Saya berkata, Tuhan, saya mau tetap berhutang kepada Tuhan. Saya tetap mau lihat sampai hari ini saya berhutang kepada Tuhan. Itu yang membuat saya sampai hari ini berkali-kali saya bangkit. Kenapa? Saya ingat dari mana Tuhan mengutus saya. Bahkan sampai hari ini saya bukan sekali dua kali saya gagal. Tapi ya
tadi saya masih gagal. Tapi cintanya yang narik saya. Cintanya gak punya gagal. Lewat firman, lewat lagu, lewat orang. Dia seperti berkata, dan kepada Jimmy. Dan kepada Petrus juga, bukan hanya dan kepada Petrus. Tuhan mau berkata, sampaikan firman ini. Dan kepada Pak Finn. Kepada Kristus. Pada Jimmy. Bahwa aku menanti kau. Setelah semua kegagalan yang kau buat, cerita anak yang hilang juga sama, saudara. Kenapa bapaknya berlari datangin anaknya? Kenapa? Bayangkan, saudara, bayangkan anak itu sudah pulang dengan penuh ketakutan. Dia pulang dengan guilt and shame. Bayangkan hari itu kalau bapaknya gak buka pintu, dia gak akan berani ketok. Mungkin dia sudah di depan pintu, saudara, tapi dia ketok enggak. Tapi bersyukur, saudara, mungkin dia akan berputar berapa kali dan dia akan pergi. Tapi bersyukur, saudara, waktu anak ini hilang, di Alkitab dikatakan apa? Ketika bapaknya lihat dari jauh, perhatikan baik-baik. Kalau Anda menunggu kendaraan, kalau Anda menunggu kereta itu dari jauh dan dari kata kau tunggu sih. Bapak itu rupanya waktu anak itu dalam dosa, setiap hari dia punya iman. Anak itu kembali, makanya dia lihat dari jauh. Setiap hari rahmatnya baru, dia keluar tunggu, dia tunggu. Mungkin bapak yang tanya, mungkin yang lain tanya, bapak kenapa? Tidak. Padahal dia tunggu, mau dia mau tunggu anaknya. Dia tunggu dari sini. Walaupun dia dari jauh, penampilannya berbeda. Tapi bapaknya tahu itu anaknya. Dia berlari. Karena dia tahu, anaknya gak punya kekuatan untuk datang. Anaknya gak punya kekuatan untuk pulang, saudara. Bapak berlari. Hari ini saya mau berkata dengan kalau kamu mengalami kuasa kebangkitan, ingat satu hal. Bahwa Tuhan mengasihi kau. Tuhan mengasihi kau. Kalau kau sadar dia mencintai dia, kau sadar dia mencintai kau. Kau bagaimana tidak, kau akan mencintai dia. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi kita terus. Gak ada orang kita terima dulu baru kita bisa galurkan. Kalau kau nggak pernah sadar kau dikasih, kau nggak akan mungkin bisa mengasihi. Kalau kau nggak pernah sadar kau dikasih, kau nggak akan mungkin bisa pulang. Hari ini dengan kau mengalami kuasa kebangkitan yang berlalu, kau perlu dapat menyadari. Tapi yang kedua, cinta yang menarik. Hari ini cintanya berkata, aku mengasihi. Apapun yang telah terjadi, aku terus berjuang buat kamu. Apapun yang terjadi, aku mengasihi. Lihat aku berlari ke arah. Lihat lewat firman, lewat lagu, aku berlari kepada Kristus. Aku mau katakan satu hal, bahwa kau tidak mencintai. Aku mengasihi. Mari saudara tutup mata. Kadang-kadang orang nggak ngerti bahasa air mata. Saya lihat sebuah lagu. Saya selalu teringat bagaimana Tuhan tarik hidup saya, bagaimana Tuhan ampuni saya. Bahkan kadang-kadang itu lagu praise, orang nangis, orang mungkin berkata saya cengeng. Orang nggak tahu apa yang saya alami. Dan kepada Petrus mungkin gak berarti buat orang, makanya mereka menghilangkan dibanding hilang. Gak berarti buat dia. Kadang-kadang yang ku alami dengan Tuhan belum tentu orang mengerti. Tuhan mau berkata hari ini aku mengasihi. Itu yang membuat saya berkali-kali saya bukti. Setiap kali kadang-kadang saya mundur, saya ingat dia berkata, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Kau gagal maju, maju. Setiap kali yang aku lihat adalah kebangkitan. Setiap kali kau mau kembali itu adalah kesukaan buat aku.
Aku tidak pernah menghakimi pada sekumpulan. Setiap kali kau berkata aku mau bangkit, menurut aku itu sukacita. Seringkali ketika kita udah jatuh, kita tertuduh, kita gagal. Kita gambarkan Tuhan seperti manusia atau seperti diri kita sendiri. Kalau dengarkan baik-baik, setiap kali kau berkata Tuhan, balik, itu sukacita. Dia mengasihi kau. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Saya berdoa, biarkan semakin kita terima cintanya Tuhan, semakin kita tahu kita orang yang berhutang. Itu yang membuat saya cinta Tuhan berkali-kali. Saya bukan orang yang smooth dengan seperti banyak orang. Saya dibejat, saya dikotor, saudara. Saya najis. Tapi yang membuat saya sampai hari ini ada. Setiap kali saya lihat dari mana Tuhan bawa saya. Bahkan dalam hari-hari saya berjumpa, saya dengan Tuhan. Seringkali orang lihat bulu yang terkulai, orang berkata potong saja, tidak ada guna. Tapi kasihnya berkata aku akan lihat dia tegak. Seringkali hidup kita seperti sumbu yang hampir pudar, nyalanya itu seperti lilin. Dan kalau sudah mati ada sedikit bara yang bisa ditekan dengan tangan. Tapi Tuhan percaya, dia bisa menyala untuk menyatakan kemuliaan. Itu sudah gagal, saudara. Dosanya nggak beda jauh dengan Yudas, dia sama. Bedanya Yudas dapat uang, dia nggak dapat uang. Tapi Tuhan datang cari, dia bukan cari Yohanes yang baik. Dia nggak cari Yohanes yang bersandar di dada. Dia tahu ada Petrus yang sedikit lagi udah mulai hilang. Ada Petrus yang berkata, aku gagal mungkin dikasih. Ada Petrus yang berkata, aku gagal. Firman Tuhan hari ini justru kepada dunia. Saudara bicara, bukakan hatimu hari ini dari dalam. Dan kepada Petrus juga adalah taruh nama dan kepada sampaikan, aku menanti kau. Aku menanti kau. Aku menanti kau. Saudara tahu apa arti Galilea? Galilea artinya adalah trek. Aku mau kau kembali ke trekmu, kata Tuhan. Aku tunggu kau di sana. Aku tunggu kau di sana. Aku tunggu kau kembali ke tempat tinggal. Aku tunggu kau di mana awal aku bertemu dengan kau. Siapapun ketika kau tidur, mereka juga ikut tidur. Tuhan tetap memikirkan kau. Tidak ada satu orang pun di dunia ini bisa mengasihi kau lebih daripada Tuhan. Sebesar-besarnya kasih orang tua tidak pernah luput dari yang namanya persungutan. Tapi tidak ada Tuhan. Bahkan dalam kejatuhanmu, dalam kegagalanmu, dia tetap mencintai. Dia mengenal kau dan aku luar dan dalam, tapi dia tetap cinta kau. Manusia cuma lihat rupamu, kalau orang lihat hatimu, belum tentu orang mau terima. Tapi Tuhan lihat hati kita yang paling dalam, betapa bobroknya, betapa busuk, betapa licik. Tapi Tuhan mengasihi. Hari ini kembali, saudara. Biarkan kita mengalami kebangkitan hari ini. Arti bangkit artinya kau mengalami kemuliaan Tuhan. Arti bangkit artinya kau mengalami terobosan. Dan saudara tahu itu tidak pernah luput daripada cinta Tuhan. Kembali saudara, kembali.
Setiap kali kita lihat salib, kita lihat kematian Tuhan, kasih. Mati buat orang berdosa, rela. There's a power in the cross. Setiap kali saya menyerah, saya lihat dari mana saya dipanggil. Dari mana dia mati buat orang seperti saya. Saya sering berkata dan Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya tak akan mungkin mau mati buat orang. Saya berkata, tak mungkin saya mengampuni orang seperti saya. Seorang pengkhianat, seorang yang melukai terus hati Tuhan. Tapi dia justru datang, dia cari orang yang paling rendah. Dia datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia datang untuk mencari orang yang berdosa. Bukan orang yang sehat, yang memerlukan tadi, tapi orang yang sakit. Dia mengampuni saya pada saat saya sendiri tidak bisa ampuni diri saya. Dia menerima saya pada saat saya sendiri tidak bisa terima diri saya. Itu Tuhan.
Dan hidup engkau dan saya bukan ditentukan oleh perkataanmu atau pikiranmu, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataanmu. Karena ketika dia berbicara semuanya terjadi. Semuanya akan mengarah kepada apa yang dia katakan. Semuanya akan mengarah kepada apa yang dia rencanakan. Mengalir. Saudara, dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Mari kembali saudara. Kalau melihat pintu tetap buka, lari saudara, lari. Bapak, ini akan kami pulang sebagai anak Tuhan. Ada yang sudah berubah, ada yang sudah kotor-kotor, anak saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan bawa aku di mana aku berada. Aku tidak mau lupa dari mana Kau angkat hidup. Saya sampai hari ini saya ingat suasana saya di Kemang ketika Tuhan jumpai saya.
Kuasa kasih-Nya lah yang membuat seorang pembunuh jadi rasul yang berkuasa. Kuasa kasih, kuasa kasih, kuasa kasih. Sanggup membawa seorang dari titik terendah sampai kepada puncak yang paling atas. Terus dengan Tuhan.
Berterima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Bahwa sampai saat ini Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan tidak kehilangan Tuhan semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar Kau genggam hidup kami Tuhan. Biar Roh jiwa tubuh kami Tuhan bisa sepakat Tuhan bahwa Kau benar-benar mengasihi kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan buat mencintai-Mu Tuhan, buat mengasihi-Mu Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar Kau berbicara kepada kami Tuhan. Apapun yang harus kami berikan Tuhan, biar kami memberikan Tuhan dengan respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa.